saja. Ya, ya Kak, Pak Sekali. Jadi Toarco, Ya. seperti Bapak tadi sudah sampaikan itu kepanjangan dari Toraja Arabica Coffee. Jadi pada saat artinya langsung saya berdiri Pak ya. Jadi kita memang berdiri di tahun 1976 ya. 76 ya Pak. Itu sebenarnya gabungan dua perusahaan. Hmm. Jadi ada dari Jepang dan dari Indonesia. Jepang Indonesia Iya. Pak ya. Kalau dari Jepang sebenarnya itu pun ada dua perusahaan. Ya. Itu ada perusahaan yang memang pabrik kopi dan ada trader. Oh, pedagang. Iya. Ya. Jadi dia join membuat satu nama perusahaan. Ya. Jadi dari pabrik yang itu dari Kikopi. Kikopi. Dulu namanya Kimura. Kemudian dia join dengan trader yang Tosoku. Tosoku gabung bentuk satu perusahaan namanya Suladeco. Iya. Ya. Kemudian dari pihak Indonesia itu dari anak perusahaan konsultasi pembangunan. Kalau di Jakarta mungkin kita di Jalan Bekasi Timur kelompoknya Pak Samuel Permesta itu Pak ya. Itu anak perusahaannya ada namanya PT Utesco. Dulu Utesco itu bergerak di bidang tembakau. Oke. Iya. Utesco dengan Suladeco gabung bentuk nama perusahaan itu dah lahir PT Toarco Jaya. Tahun 76. 76. Ya. Brandnya adalah Toraja. Kita akan dalam pembelian kita melalui proses Pak. Kita melalui apa istilahnya uji rasa. Oh. Jadi walaupun mereka mengatakan kopi Toraja, tapi kalau penampakannya saja sudah ketahuan ini bukan kopi Toraja. Masa kelihatan? Dan biji saja kita rasakan itu sudah. Oh, tahu ya? Tahu. Varietas yang sama saja ditanam di Toraja dan ditanam di Indraja mungkin ada perbedaan, Pak. Oh, gitu ya, Pak ya. Iya. Jadi kalau boleh ditanya gitu, kalau dari cita rasa atau rasa gitu, beda antara kopi Toraja dengan Enrekan dan daerah sekitarnya dan daerah lain itu apa? Macam-macam, Pak. Dari acidity-nya, dari macam-macam bodinya, manisnya. Kita rata-rata sekarang hanya sampai 300 sampai 400 Ton yang 2 tahun terakhir ini. 300 sampai 400 ton per tahun ya. Musuhnya kopi ini apa? Hamanya maksud saya. Kalau hama hampir kita abaikan, Pak. Oh. Yang paling berat sebenarnya itu penyakitnya, penyakit karat daun. Apa? Kerat daun? Iya, Himilipas statrixnya itu. Itu yang paling susah. Dan disitulah kita baru berusaha mencari varietas yang cocok, yang tahan untuk penyakit itu. Dan tidak merubah kualitas. Ya, Ini ya. yang susah. Kadang-kadang saya sendiri dengan orang dari peneliti di Jember, kadang-kadang saya tidak sependapat. Karena mereka berusaha mencari varietas yang produksinya tinggi. Kadang-kadang mengabaikan cita rasa. Kita bagaimana mempertahankan nama kopi Toraja, kalau berubah cita rasa itu kan bahaya. Itulah cita rasa kami yang kami berusaha tetap bagaimana bisa bertahan. Walaupun produksinya, jadi kita mencari varietas tidak terlalu banyak, tinggi produksinya, tetapi rasa kualitas itu, namanya kopi Toraja itu Ya, kita bawa bisa khasnya ya. Khas itu. Pak, kenapa sih kalau di penanaman pohon kopi itu di sebelahnya selalu ada lamtoro? Itu apa itu Itu maksudnya? istilahnya penaung, Pak. Penaung apa itu? Itu istilahnya pohon pelindung. Untuk melindungi Jadi dari memang sebenarnya untuk tanaman kopi dari sistem bercocok tanam dari dulu sampai sekarang memang dianjurkan karena pohon kopi tidak terlalu tapi ya ada perbedaan, Pak. Ada yang menyarankan tetap mempertahankan pohon pelindung, ada yang daerah-daerah tertentu yang tingkat intensitas cahaya matahari kurang, dia bilang silahkan tanpa pelindung. Kalau yang di sini pakai enggak? Kita pakai. Oh, pakai. Tetap pakai lamtoro itu ya. Jadi bukan hanya lamtoro yang pelindung, ada berbagai macam. Di tanaman kopi itu minimal daerah itu harus bersuhu berapa sih, Pak? Iya. Jadi sebenarnya begini, Pak. Kan kopi kan ada dua, untuk di Indonesia yang umum itu ada 2 macam. Ada Arabica, ada Robusta. Robusta itu bisa tahan ditanam di daerah yang ketinggian rendah juga. Oh, ketinggian rendah. Sedangkan Arabica kalau ditanam di daerah di dataran rendah itu seperti yang tadi yang kita bilang penyakit. Itu rentan dengan penyakit. Maka yang bisa bertahan sekarang itu daerah-daerah yang ketinggian. Iya, seperti di atas 1000 meter. Oh, jadi di atas 1000 mdpl ya, meter di atas permukaan laut ya. Itu kaitannya sama ketahanan dia terhadap penyakit. Iya. Ya. Dan mungkin ya secara
morfologis yang yang Arabica ini itu memang cocok pada daerah-daerah ketinggian. Hampir seluruh dunia Pak daerah ketinggian yang masih bertahan. Itu tergantung juga pada suhu nggak Pak? Nggak ya? Oh suhu juga ya? Jadi suhu yang dia biasa variasinya rata-ratanya lah 24 derajat Celcius. Oh jadi paling panas 24 derajat ya? Kalau di sini tidak Pak. Artinya bisa mungkin sampai 30. Tapi malam kadang-kadang hanya 11 ada dong, kadang-kadang 15. Tapi secara average-nya ya. Average-nya 24 ya. 20 sampai 24. Itu cocok Arabica ya. Ya. Kalau boleh saya tanya Pak, dari segi taste tuh Arabica sama satunya Robusta itu bedanya apa Pak? Ya itulah sebenarnya. Itu keahliannya orang yang pintar uji cita rasa itu. Karena kadang-kadang kalau kita sandingkan Robusta dan Arabica. Jadi karakter yang pertama paling muncul itu ada rasa acidity. Kalau ada rasa acidity yang kuat, berarti tandanya mungkin itu lebih banyak Arabicanya. Tapi kalau acidity tidak muncul, itu karakter bodinya yang keras, itu mungkin Robusta. Tapi ada karakter lidah Pak itu yang menidurkan gitu ya. Menidurkan maksudnya saya belum tahu apa, tapi mulai proses pemetikan atau penjemurannya sampai pengeringan sampai sortir yang dimanjain itu kan sortirnya Pak. Kita harus memilih satu-satu biji. Barang itu kopi itu sebelum dibawa ke luar negeri diproses di kantor ini atau di tempat lain? Kita proses di Pedamaran Pak, di kebun. Di kebun. Meskipun singkat penjelasan Bapak, saya bisa dapat gambaran. Kayak begini, jadi proses penanaman kopi dan sejarah singkat tadi dari PT Toarco yang sekarang mempunyai HGU sekitar 530. Baik Tribuners, tadi itu ngobrol singkat tapi menurut saya padat lah untuk memberikan gambaran dengan Insinyur Suwardi. Beliau adalah Administrative Director, kalau bahasa Indonesia adalah Direktur Administratif di PT Toarco Jaya, singkatan dari Toraja Arabica Coffee, eksportir ke Jepang, Amerika dan seterusnya. Demikian, terima kasih. Nanti kita kalau ada waktu mau lihat-lihat kebunnya di atas awan ini.